Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alwi Asy'ari dari Prodi Tadris IPS IAIN Kudus. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak sosial akibat adanya pandemi virus corona ini. Apa saja sih dampak-dampak yang terjadi akibat adanya virus corona ini, dan apa hubungannya dengan patologi sosial? Dampak-dampak tersebut akhirnya menimbulkan sebuah patologi sosial atau penyakit sosial. Mari kita wabah virus corona ini menjadi realitas sosial yang harus dihadapi masyarakat dunia, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa beredarnya kabar virus corona yang telah menjangkit Indonesia berdampak pada sikap masyarakat yang menjadi lebih overprotective terhadap lingkungan sekitarnya. Ketakutan terhadap virus corona akan memberikan pengaruh terhadap sikap sosial masing-masing individu. Kita akan lebih mudah menaruh curiga pada orang yang batuk, bersin, atau terlihat pucat di lingkungan kita. Kita akan lebih cenderung memutuskan bahkan menjauh ketimbang menanyakan kabar atau sekedar menunjukkan bentuk kepedulian kecil lainnya. Asumsi-asumsi ini sifatnya memang masih spekulatif, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ancaman virus corona ini tidak hanya akan merenggut kesehatan seseorang, tapi juga merenggut rasa sosial kita terhadap sesama. Ketidakmampuan kita dalam mengelola rasa curiga, takut, sikap overprotective dalam merespon isu corona ini memiliki potensi untuk merusak hubungan sosial, baik hubungan sosial dengan individu, sosial dengan kelompok, dan sebagainya. Apalagi jika kita hidup dan aktif dalam lingkungan, misal pergaulan di kantor, sekolah, masyarakat, bahkan di dalam keluarga. Adalah hal yang manusiawi ketika kita mulai memberikan respon antisipatif dalam melihat situasi. Namun ada etika sosial yang harus dijunjung tinggi dan dipelihara agar hubungan dengan sesama tetap terjaga. Sebagai contoh, jika kita tengah mengalami kondisi badan yang kurang fit, kita itu seharusnya segera berobat ke dokter, segera gunakan alat proteksi diri seperti masker, dan kurangi sosialisasi kita. Terus apabila diagnosis dokter menyatakan parah dan lainnya, selain itu kita juga harus perlu memiliki sikap inisiatif seperti mengurangi berjabat tangan dan berpelukan atau kontak-kontak fisik lainnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya sadar diri dan memastikan orang lain aman dan nyaman bersama kita. Lain halnya jika kita dalam kondisi sehat dan menemukan orang sekitar kita yang terlihat tidak baik-baik saja atau bisa dikatakan sakit. Etika sosial kita terhadap mereka bisa dilakukan atau ditunjukkan dengan membujuk mereka supaya untuk pergi berobat ke klinik, rumah sakit, puskesmas untuk segera memeriksa, atau sekedar bertanya kabar dan memberi nasihat secara baik untuk menjaga kesehatan tersebut. Tindakan-tindakan sederhana inilah yang bisa kita lakukan dengan tetap menjaga kehati-hatian. Hal ini dilakukan sebagai wujud antisipasi kolektif, tindakan melindungi diri dengan memastikan orang di sekitar kita juga terlindungi. Seperti ini adalah cermin dari etika sosial kita terhadap sesama, bahkan dalam kondisi yang genting saat ini sekalipun.
wabah corona menjadi ketakutan kita bersama. Namun jangan sampai wabah ini merenggut cara kita memanusiakan sesama. Selain mengedepankan aspek material seperti menjaga perilaku hidup sehat, mengenakan masker, berolahraga rutin, dan berasupan gizi, aspek non-material juga harus bisa kita pelihara, seperti etika sosial kita terhadap sesama yang tercermin dari sikap peduli kita, saling pengertian, dan aware dengan lingkungan sosial kita. Corona mungkin bisa merenggut nyawa manusia, tetapi ada satu hal yang tidak bisa direnggut olehnya, yaitu kemanusiaan. Sebenarnya rasa cemas dan ketakutan pada diri masyarakat atas wabah virus corona ini adalah hal yang manusiawi. Namun hal ini jika tidak diatasi secara sosiologis akan menimbulkan disorganisasi dan disfungsi sosial di lingkungan masyarakat. Cukup bahaya bukan? Bahkan ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Dan perlu dipahami, ciri otentik dari sifat masyarakat adalah kedinamisan dalam perubahan di tatanan sosialnya. Saat mendapat stimulus tertentu, dalam hal ini rasa takut atas wabah virus corona, kondisi perubahan ini bersifat interdependen. Artinya, sulit untuk dibatasi perubahan-perubahan pada masyarakat karena masyarakat itu adalah merupakan mata rantai yang saling terkait, saling mengikat. Oleh karena itulah, disorganisasi dan disfungsi sosial menjadi suatu yang keniscayaan. Disorganisasi pada masyarakat akan mengarah pada situasi sosial yang tidak menentu, sehingga dapat berdampak pada tatanan sosial di masyarakat. Wujud nyatanya berupa prasangka, bahkan diskriminasi. Hal ini bisa kita lihat bagaimana reaksi masyarakat saat ini yang ada di Indonesia, warga Indonesia ini positif terjangkit corona. Misalnya ada masyarakat yang mulai membatasi kontak sosialnya untuk tidak menggunakan angkutan umum, transportasi online, dan menghindari interaksi di ruang sosial tertentu seperti di pasar atau mall karena khawatir akan tertular pandemi ini atau virus ini. Prasangka masyarakat ini tentu memiliki alasan yang logis. Dalam perspektif epidemiologi, terjadinya suatu penyakit atau masalah kesehatan tertentu disebabkan karena adanya keterhubungan antara penjamu, dalam hal ini manusia atau makhluk hidup lainnya. Penyebabnya atau agennya dalam hal ini suatu unsur organisme hidup atau kuman infektif yang dapat menyebabkan terjadinya suatu penyakit, serta lingkungan atau environment. Dalam hal ini faktor luar dari individu yang dapat berupa lingkungan fisik atau biologis dan sosial. Kondisi keterhubungan antara penjamu, penyebab, dan lingkungan adalah suatu kesatuan yang dinamis, yang jika terjadi gangguan terhadap keseimbangan hubungan di antaranya, inilah yang menimbulkan kondisi sakit. Hal ini dijelaskan oleh Kenneth G. Roman dan kawan-kawan dalam buku Modern Epidemiologi. Berawal dari prasangka inilah akhirnya dapat muncul sikap diskriminasi. Sikap diskriminasi yang paling nyata terjadi berupa kekerasan simbolik, seperti tidak mau menolong orang lain secara kontak fisik atau bersentuhan langsung dengan orang yang diduga terjangkit virus corona tersebut. Selain disorganisasi sosial, disfungsi sosial juga terjadi akibat rasa takut atas wabah virus corona. Disfungsi sosial membuat seseorang atau kelompok masyarakat tertentu tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya.
Individu sebagai makhluk sosial mulai membatasi kontak sosialnya dengan tidak mau menolong orang yang belum tentu positif terjangkit. Misal ada orang di jalan padahal sehat, mungkin dia kelaparan, tetapi kita enggan menolongnya karena kita takut mungkin dia corona atau apa gitu. Disfungsi sosial membuat individu justru mengalami gangguan pada kesehatannya sendiri. Dalam perspektif sosiologi kesehatan, kondisi sehat jika secara fisik, mental, spiritual maupun sosial dapat membuat individu menjalankan fungsi sosialnya. Jika kondisi sehat ini terganggu, dalam kasus ini terganggu sosialnya, tentu individu ini juga dinyatakan sakit. Kondisi sakit di sini sebagaimana yang dikemukakan oleh Talcott Spelson dalam bukunya yang berjudul The Social System, bahwa ia tidak setuju dengan dominasi model kesehatan medis dalam menentukan dan mendiagnosa individu itu sakit. Bagi Parson, sakit bukan hanya kondisi biologis semata, tetapi juga peran sosial yang tidak berfungsi dengan baik. Parson melihat sakit sebagai bentuk perilaku menyimpang dalam masyarakat. Alasannya karena orang sakit tidak dapat memenuhi peran sosialnya secara normal, dan karenanya menyimpang dari norma merupakan suatu yang konsensual. Lalu, apa wujud kondisi sakit secara sosial ini? Disorganisasi dan disfungsi sosial itu adalah salah satu bentuk penyakit sosial. Di era saat ini kita harus bisa benar-benar membedakan antara penyakit virus corona dengan penyakit masyarakat. Ini cukup berbahaya. Terjadi disorganisasi dan disfungsi sosial tersebut itu akan memicu yang namanya efek bola salju atau snowball effect pada sektor kehidupan lainnya. Efek paling nyata adalah paling jelas, yaitu di bidang ekonomi. Dampak dari disorganisasi dan disfungsi sosial karena wabah virus corona membuat individu atau kelompok masyarakat mengalami penurunan produktivitas kegiatan ekonominya, mulai dari kegiatan produksi hingga konsumtif. Nah, penurunan produktivitas kegiatan ekonomi warga negara akan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Maka, untuk itu perlu upaya yang terintegrasi dalam pendekatan penanganan wabah virus corona ini. Wabah virus corona yang mempunyai dampak menciptakan kematian, penyakit, kekurang nyamanan, kekurang puasan, serta kemelaratan ini cukup saat akhir-akhir ini sangat menyiksa masyarakat dunia. Dengan dampak yang ditimbulkan oleh wabah virus ini yang sangatlah serius, oleh karena itulah untuk menanggulangi wabah virus corona tidak hanya dilakukan dengan intervensi di bidang kesehatan saja. Ingat, tidak hanya di bidang kesehatan saja, tetapi harus dilakukan secara terpadu, lintas sektoral seperti melakukan intervensi sosial. Intervensi sosial dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kondisi masyarakat yang disorganisasi dan munculnya disfungsi sosial tersebut, dan akhirnya bisa menimbulkan penyakit sosial atau bisa kita kenal sebagai patologi sosial. Nah, dengan adanya intervensi sosial diharapkan dapat memperbaiki fungsi sosial atau mencegah individu atau kelompok masyarakat tertentu yang mengalami disfungsi akibat fenomena wabah virus corona tersebut. Nah, intervensi sosial yang dapat dilakukan oleh negara
antara lain memberikan pelayanan sosial, pelayanan fisik, pelayanan psikososial, pelayanan keterampilan dalam mencegah agar tidak terjangkit virus corona atau keterampilan hidup sehat, pelayanan spiritual, pelayanan pendampingan, dan pelayanan advokasi. Nah, dan selama virus corona mulai merebak di dunia, ini bahkan nggak terkecuali Indonesia sendiri itu. Mungkin kita sering mendengar yang namanya istilah apa itu PSBB, apa itu karantina wilayah, dan apa itu lockdown, ya nggak? Kita pasti bertanya-tanya apa sih itu, apakah sama atau tidak. Nah, ternyata tiga hal tersebut adalah beda. Apakah perbedaannya itu apakah? Nah, di sini saya akan menyebutkan perbedaan dari PSBB, karantina wilayah, dan lockdown. Beberapa wilayah di Indonesia, kalau di Indonesia sendiri itu menerapkan PSBB yang merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Kalau di beberapa negara lain mereka banyak yang menerapkan lockdown. Nah, mari kita lihat apa perbedaan antara ketiganya tersebut. PSBB adalah kepanjangan dari pembatasan sosial berskala besar. Nah, pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkombinasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi tersebut. Nah, hal itu sesuai dengan kutipan pasal 1 ayat 11 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan sebagai dilansir dari kompas.com. Nah, PSBB seenggaknya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada peliburan sekolah dan tempat kerja. Yang kedua ada pembatasan kegiatan keagamaan, dan yang ketiga ada pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Nah, pada dasarnya banyak kegiatan yang masih berjalan seperti moda transportasi, hanya saja hal-hal seperti jumlah penumpang harus dibatasi dan harus ada jaga jarak. Sedangkan yang kedua yaitu yang pertama ada PSBB, yang kedua ada karantina wilayah. Karantina wilayah berdasarkan undang-undang adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit atau terkombinasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran atau kontaminasinya. Karantina wilayah dilaksanakan kepada seluruh masyarakat di suatu wilayah atau laboratorium sudah mengkonfirmasi terjadi penyebaran penyakit antar warga di wilayah tersebut. Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus-menerus oleh pejabat karantina kesehatan dan kepolisian negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina. Selain itu, anggota masyarakat yang dikarantina nggak boleh keluar masuk wilayah karantina tersebut. Oh iya, saat dilaksanakan karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang-orang, makanan, hewan, ternak yang berada di wilayah karantina adalah menjadi sebuah tanggung jawab dari pemerintah pusat. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu ada lockdown. Dilansir dari kompas.com yang mengutip Cambridge, lockdown adalah sebuah situasi di mana orang enggak diperbolehkan untuk masuk atau meninggalkan sebuah bangunan atau kawasan dengan bebas karena suatu alasan yang darurat. Keputusan lockdown bisa dibuat dan diterapkan baik di tingkat kota ataupun negara. Beberapa negara menerapkan lockdown akibat
pandemi virus corona mempunyai sejumlah peraturan spesifik masing-masing. Misalnya lockdown yang ada di Wuhan mewajibkan seluruh warganya untuk tetap tinggal di rumah, akses keluar masuk wilayah ditutup, dan seluruh alat transportasi umum dihentikan. Kalau di Italia, warga juga diharuskan untuk tetap di rumah, tetapi masih bisa diizinkan untuk berpergian jika ada alasan kesehatan atau situasi kerja yang mendesak. Kalau berbohong, warga Italia bisa didenda sebesar 206 euro atau kalau di Indonesia lebih dari 3 juta rupiah. Itulah perbedaan antara PSBB, lockdown, dan karantina wilayah. Begitulah penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan diri saya masing-masing. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.